Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu falak, dimana pada kesempatan sebelumnya sudah banyak materi yang sudah kita sampaikan ya. Pertama terkait dengan dalil bagaimana menentukan awal waktu sholat, kemudian rumus juga sudah kita sampaikan, kemudian teman-teman juga sudah mempraktekkan bagaimana kita melakukan perhitungan awal waktu sholat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi ya, materi penajaman terkait dengan awal waktu sholat. Yaitu terkait kalau kita kemarin melakukan hisab, maka pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pemantapan materi terkait dengan ru'yah waktu sholat. Oleh karena itu, kita awali pertemuan ini dengan mengucap bismillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bicara mengenai ilmu falak, di dalamnya secara garis besar itu kan dikenal dua metode. Yang pertama adalah ada metode hisab dan yang kedua adalah ada metode ru'yah. Metode hisab itu digunakan dalam rangka untuk melakukan perhitungan ya, melakukan perhitungan benda-benda langit untuk menentukan waktu ibadah. Nah, kalau kita bicara mengenai penentuan awal bulan Hijriah, misalkan untuk menentukan Ramadan, untuk menentukan Lebaran, itu kan Indonesia secara garis besar terkadang mengalami perbedaan dalam mengawali Ramadan, Lebaran itu diantaranya karena umat Islam di Indonesia itu setidaknya memiliki perbedaan dalam menggunakan metodenya. Yang pertama ada yang menggunakan hisab dan kemudian ada yang menggunakan ru'yah. Nah, bagaimana ketika kita menentukan awal waktu sholat dengan dua metode ini? Nah, sebagaimana yang sudah pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya untuk penentuan awal waktu sholat ini, ketika Rasulullah dan para sahabat masih hidup, tentu di dalam menentukan awal waktu sholat belum mengenal yang namanya metode hisab. Jadi, pada saat Rasulullah masih hidup itu murni menggunakan metode ru'yah. Apa yang diru'yah? Tentu meru'yah fenomena-fenomena di sekitar alam kita, yaitu dengan mengacu pada pergerakan matahari. Maka saya nanti meminta kepada teman-teman, materi kali ini panjenengan nantinya akan saya minta untuk membuat semacam video. Jadi video praktek untuk memperhatikan alam sekitar, apakah waktu ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Jadi kita flashback ya, jadi kita coba ikut merasakan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Jadi kita tidak lagi hanya sebagai penikmat teknologi, hanya menikmati jadwal waktu sholat ya, kita tidak hanya sekedar menghitung di balik meja. Nah, maka kita coba terjun ke lapangan untuk melakukan observasi, untuk melakukan pengamatan, untuk melakukan ru'yah auqatus sholat. Jadi untuk melakukan ru'yah pengamatan terhadap waktu-waktu sholat, tentunya karena di awal sudah pernah saya sampaikan bahwasanya waktu sholat itu mengacu pada pergerakan benda-benda langit, terutama yang namanya matahari. Maka nanti saya meminta kepada teman-teman untuk membuat video ya, membuat konten di YouTube begitu, masing-masing membuat praktek. Nanti akan saya pandu setidaknya secara teorinya bagaimana. Nanti saya tunggu kreativitas dari teman-teman untuk melakukan pengamatan terhadap pergerakan benda-benda langit. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, berikutnya yang pertama adalah kita kembali kepada batasan-batasan waktu sholat kemarin yang sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya ya. Tetapi kali ini kan tugas panjenengan adalah praktek ya. Judulnya adalah kesimpulan batasan auqatis sholah. Jadi batasan waktu-waktu sholah. Yang pertama kita bahas duhur dulu. Jadi nanti definisi duhur sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya duhur itu dimulai ketika tergelincirnya matahari di tengah langit atau yang disebut dengan istiwa ke arah barat. Nah, ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari di tengah langit, atau bertambah panjangnya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari di tengah langit, dan waktu duhur tentunya berakhir ketika masuk waktu asar. Nah, yang perlu disampaikan adalah yang dimaksud dengan tengah langit itu bukanlah zenit ya, karena kalau zenit itu kan tepat di atas kepala. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan tengah langit atau istiwa itu adalah
di mana ketika posisi matahari berada di istiwa itu kemudian membelah bola langit menjadi dua, menjadi langit bagian timur dan langit bagian barat, sehingga tengah-tengah, sehingga langit itu diukur dari ufuk timur dan barat, kemudian matahari tepat di atas berada di atas tengah begitu. Nah, tugas panjenengan pada kesempatan kali ini adalah coba nanti jenengan bikin video ya, mengamati pergerakan benda langit yang namanya matahari. Jadi panjenengan jelang jelang waktu duhur coba tancapkan tongkat ya, katakanlah ini sebagai tongkatnya. Jadi panjenengan tancapkan, kemudian jenengan amati, jenengan lihat jadwal dulu, lihat jadwal sholat dulu. Pada hari itu pastikan pada hari itu cuaca sedang baik. Jadi artinya matahari tidak sedang bersembunyi. Jadi pastikan matahari sedang nongol begitu, sehingga nanti bayangan matahari bisa diamati. Nah, pastikan panjenengan tancapkan benda, kemudian nanti silahkan direkam, silahkan di video, sehingga nanti saya kepengen melihat ada pergerakan, karena di situ dikatakan bahwasanya waktu duhur itu karena ditandai dengan tergelincirnya matahari. Kalau matahari itu tepat di atas kepala, itu kan tentu tidak ada bayangan, karena cahaya matahari itu menyatu dengan bendanya. Tetapi karena waktu duhur itu dimulai ketika tergelincirnya matahari, otomatis kan matahari sudah tergelincir, sehingga tanda bahwasanya duhur itu sudah masuk, sebetulnya sudah mulai terbentuknya bayangan. Nah, ini beda dengan waktu asar. Nanti waktu asar kita jelaskan kembali. Jadi waktu duhur itu adalah ketika matahari itu sudah memunculkan, mulai terbentuk bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari di istiwa gitu. Jadi bertambah panjangnya bayangan suatu benda. Nah, tugas panjenengan sekali lagi, panjenengan menancapkan apakah tongkat pramuka atau spidol juga boleh ya, tancap di depan rumah begitu. Jangan lupa dicatat durasi waktunya. Panjenengan menancapkannya itu mulai jam berapa, kemudian muncul bayangan, mulai terbentuknya bayangan itu pada pukul berapa. Nah, ini sangat penting sekali. Oleh karena itu pastikan cuacanya baik, kemudian pastikan dicatat waktunya yang harus akurat, kemudian juga cocokkan juga dengan jadwal waktu sholat pada waktu itu. Silakan melihat jadwal waktu sholat yang ada, kira-kira seperti itu ya. Yang itu yang pertama, tugas yang pertama itu, jadi membuat video terkait dengan praktek bagaimana kita mengetahui matahari itu mulai membentuk bayangan sebagai batas dimulainya waktu sholat duhur. Nah, oke. Berikutnya ada beberapa catatan yang ini nanti juga silakan dipraktekkan jika memungkinkan. Pada waktu zawal itu adalah tergelincirnya matahari tadi ya. Pada waktu zawal, yakni ketika matahari melewati garis zawal atau istiwa atau garis langit yang menghubungkan utara dan selatan ya. Jadi ada 3 kemungkinan arah bayangan benda yang berdiri tegak. Jadi nanti siapa tahu panjenengan menemukan fenomena-fenomena di antara 3 ini. Ya, jadi pada waktu zawal ketika matahari melewati garis zawal atau istiwa, di mana garis istiwa itu kan kemudian membelah bola langit, selain membelah bola langit timur dan barat, otomatis juga membelah langit bagian utara dan selatan. Nah, karena kita tahu bahwasanya posisi matahari itu kan ada kalanya di bulan-bulan tertentu dia posisinya ada di selatan. Di bulan tertentu ada di bagian utara, kira-kira seperti itu, sehingga nanti kaitannya dengan bayangan itu ada di mana letaknya gitu. Oke, yang pertama, arah bayangan berada di utara benda tersebut. Jadi bayangkan dulu, jenengan bikin simulasi, dibayangkan dulu bahwasanya arah bayangan itu berada di utara benda tersebut. Berarti kalau bayangannya itu ada di utara benda, otomatis berarti matahari berarti ada di sebelah selatan gitu. Misalkan ini bendanya ya, ini bendanya, tongkatnya ini, kalau matahari posisinya ada di sini, otomatis kalau menyorot ke sini berarti muncul bayangannya di sebelah sininya. Sebaliknya kalau posisi matahari ada di sini nyorot ke benda berarti bayangannya ada di sebelah sininya. Begitu gambarannya. Jadi pertama, arah bayangan itu akan berada di utara benda tersebut. Kapan? Yakni ketika matahari melintasi zawal. Posisinya berada di belahan langit selatan atau azimut 180 derajat. Artinya ketika posisi bayangan itu ada di utara benda,
sampaikan di dalam YouTube atau pengamatan panjenengan bahwasanya oh kali ini posisi matahari itu berarti ada di langit bagian selatan. Buktinya apa? Bayangan ada di sebelah utara. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, arah bayangan berada di selatan benda tersebut, kebalikan dari ini ya. Jadi arah bayangan berada di selatan benda tersebut. Maka sebaliknya kapan? Ketika matahari melintasi zawal, posisinya berada di belahan langit utara. Nah, sebaliknya, jadi posisi teori-teori yang saya sampaikan ini silahkan nanti dipraktekkan. Jadi ketika panjenengan itu menancapkan tongkat atau benda dan posisi bayangan itu kok ada di utara benda, itu berarti posisi matahari ada di selatan. Dan sebaliknya ketika bayangan benda itu ada di selatan, berarti menunjukkan posisi matahari berada di belahan langit utara, sehingga azimutnya itu adalah 0 derajat atau 360 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Itu posisi yang kedua. Jadi nanti monggo yang dari sekian teori ini yang panjenengan temukan di lapangan yang mana, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, jadi yang terakhir ini adalah ketiga, kalau tadi muncul bayangan di selatan atau di utaranya benda. Nah, kali ini ketiga, di posisi ketiga itu adalah di mana matahari itu tidak ada bayangan sama sekali, yaitu ketika matahari melintasi zawal, posisi tepat berada di atas zenit, maka posisi matahari berada di sudut 90 derajat diukur dari ufuk. Nah, ini ketika yang saya sampaikan tadi ya, posisi itu ketika melintasi zawal, artinya sudah tergelincir. Umumnya kalau tergelincir itu kan berarti sudah memunculkan bayangan, membentuk bayangan meskipun sedikit ya. Beda dengan waktu asar. Jadi tetapi fenomena yang kali ini itu adalah tidak muncul sama sekali bayangan. Dimana kalau posisinya seperti ini berarti posisi matahari itu berada di sudut 90 derajat diukur dari ufuk. Nah, jadi ini katakanlah atas ya, ini sedang zawal di sini, kemudian diukur 90 derajat ya berarti di sini. Di sini adalah katakanlah ini ufuknya. Nah, 90 derajat membentuk 90 derajat. Nah, kebetulan kita berada di Pulau Jawa ya. Jadi di wilayah Pulau Jawa fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun. Nah, ini fenomena apa, Bu? Fenomena pada saat zawal tidak muncul bayangan sama sekali. Yang pertama, biasanya terjadi di kisaran antara tanggal 28 Februari sampai 4 Maret. Biasanya nanti teman-teman akan menemukan di mana posisi pada saat zawal itu tidak ada bayangan sama sekali gitu. Sedangkan fenomena yang pertama silahkan dicatat ya. Jadi diantaranya adalah kisaran tanggal 28 Februari sampai 4 Maret pada saat zawal, pada saat duhur ya, itu tidak ada muncul bayangan sama sekali. Itu. Jadi nanti silahkan panjenengan milih tanggal berapa, dibuktikan apakah betul kita mengalami masa di mana tidak ada bayangan sama sekali pada saat duhur. Padahal umumnya pada saat duhur itu dikatakan sudah masuk waktu duhur ya ketika sudah ada muncul bayangan, terbentuk bayangan meskipun sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena tidak ada bayangan sama sekali itu selain terjadi pada 28 Februari sampai 4 Maret juga terjadi di kisaran tanggal 9 Oktober sampai 14 Oktober. Nah, peristiwa ini kalau dalam istilah Jawa biasa disebut dengan istilah tumbuk ya. Tumbuk itu apa, Bu? Ya tadi peristiwa di mana matahari itu tidak memunculkan bayangan sama sekali. Nah, itu kira-kira itu. Jadi dipahami, silahkan dipahami tugas dari saya untuk panjenengan, silahkan dipraktekkan. Jadi saya maunya begini, panjenengan di awal video menyampaikan bahwasanya akan menjelaskan, akan mempraktekkan, akan melakukan pengamatan terkait dengan fenomena alam, terkait dengan awal waktu duhur, ditandai dengan fenomena-fenomena alam yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi silahkan dikemas dengan kreativitas panjenengan seperti apa sehingga nanti akan memunculkan pengalaman dalam pengamatan bayangan matahari untuk menentukan awal waktu sholat, terutama kali ini adalah menentukan waktu sholat duhur.
pengamatan terkait dengan fenomena matahari, terkait dengan waktu sholat duhur sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan ya, untuk teman-teman untuk mencoba mengamati semesta untuk menentukan awal waktu sholat yaitu duhur. Nah, berikutnya kita masuk pada penentuan awal waktu sholat asar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya asar itu kan dimulai ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut, dan tentunya sholat asar ini berakhir ketika masuk waktu maghrib. Nah, di sini ada dua pendapat, kemarin sudah saya singgung pada saat menyampaikan materi, bahwasanya ada pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapatnya Imam Syafi'i ya. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, waktu asar itu ditandai dengan ketika panjang bayangan itu 1 kali panjang bendanya ya, jadi 1 kali panjang bendanya. Jadi coba panjenengan coba tancapkan tongkat. Jadi nanti prakteknya adalah panjenengan tancapkan tongkat. Nah, begitu bayangannya itu adalah ketika jenengan turunkan itu adalah 1 kali panjang bendanya, maka masuk asar. Asar itu sudah masuk, itu menurut Imam Syafi'i. Nah gitu. Jadi nanti silahkan panjenengan nanti mencatat ya fenomena yang terjadi. Jadi mulai ketika panjang bayangan belum masuk 1 kali panjang bendanya sampai sudah masuk 1 kali panjang bendanya menurut Syafi'i, dan syukur-syukur nanti juga menemukan 2 kali panjang bendanya untuk versinya Imam Abu Hanifah. Nanti silakan dicatat di video begitu supaya panjenengan tahu kira-kira fenomena itu nanti ketemunya bagaimana gitu ketika digambarkan gitu. Maka tentu untuk mencari bayangan, cari lokasi yang lapang ya, artinya tidak terhalang oleh apapun supaya nanti bayangan yang muncul itu kelihatan dengan jelas. Kira-kira seperti itu, sehingga nanti silahkan saya tunggu, sekali lagi saya tunggu kreativitas dari teman-teman semua untuk mempraktekkan hal ini. Tentu ketika membuat video pengamatan, kasih pengantar terlebih dahulu bahwasanya asar itu bla 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 dan seterusnya, duhur itu bla bla bla, sehingga nanti pembaca atau pemirsa yang melihat hasil pengamatan panjenengan nanti bisa memahami bahwasanya fenomena alam semesta kita berupa mengamati bayangan dari matahari ini bisa digunakan sebagai penentu awal waktu sholat. Nah, tentu kita niatkan bersama praktikum pada kesempatan kali ini mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya, bahwasanya di dalam Al-Quran sudah jelas, sudah kita sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwasanya kaifa madadzil di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ketika Allah itu memanjang pendekkan bayangan itu ternyata punya maksud, yaitu untuk digunakan sebagai penentu awal waktu sholat. Nah, ini silakan di cross-check-kan ya, di cross-check-kan di lapangan praktisnya seperti apa. Baik, ketika tadi sudah kita sampaikan bahwasanya sebagai acuan untuk mengatakan bahwasanya waktu asar itu sudah masuk atau belum, itu ada dua pendapatan yang tadi sudah kita sampaikan. Ada yang mengikuti pendapat bahwasanya waktu asar itu dianggap masuk ketika ditandai dengan adanya panjang bayangan sudah 1 kali panjang bendanya atau 2 kali panjang bendanya. Tentu dua pendapat ini kenapa berbeda menurut Syafi'i dan Hanafi, tentu bukan tanpa alasan, tentu ada alasan baik secara syar'inya maupun alasan ilmiahnya. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa pendapat yang mendukung kedua teori tersebut bisa muncul begitu. Dalam perhitungan waktu asar, panjang bayangan pada waktu duhur yang merupakan panjang bayangan minimum perlu diperhitungkan. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya pada saat duhur itu sudah mulai terbentuknya bayangan. Gitu, itu sebetulnya harus diukur begitu. Jadi untuk mengatakan 1 kali panjang bendanya itu harusnya dikurangi dengan panjangnya bayangan yang sudah muncul pada saat duhur gitu. Jadi saya ulangi lagi, dalam perhitungan waktu asar, panjang bayangan pada waktu duhur yang merupakan panjang bayangan minimum perlu diperhitungkan. Karena suatu saat sangat mungkin terjadi bahwasanya panjang bayangan saat duhur itu lebih panjang dari tinggi benda itu sendiri. Nah, ini tentu ada di lokasi tertentu seperti di daerah Madinah yang lintangnya adalah 24 derajat 28 menit lintang
di lintang tersebut pada akhir bulan Desember, karena deklinasinya matahari itu adalah -23 derajat, sehingga pada saat sholat duhur sudut matahari sudah mencapai 47 derajat lebih, dan tentunya pada saat duhur panjang bayangan suatu benda sudah melebihi panjang benda itu sendiri. Nah, sehingga dalam hal ini waktu asar adalah ketika panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan waktu duhur. Nah, ini kemudian kenapa Imam Abu Hanifah kemudian memiliki pendapat bahwasanya waktu asar itu adalah ditandai dengan adanya panjang bayangan 2 kali bendanya. Ini karena memang di daerah-daerah tertentu, di wilayah-wilayah tertentu sangat mungkin. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman nanti ketika melakukan pengamatan di lapangan, ketika toh panjenengan mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya asar itu dimulai ketika panjang bayangan 1 kali panjang bendanya, itu harusnya ketika waktu duhur sudah masuk, itu panjang bayangan yang minimum tadi silahkan ditandai begitu, sehingga nanti ketika mengatakan 1 kali panjang bendanya sebagai pertanda masuknya waktu asar, itu juga bisa diperhitungkan. Monggo nanti saya tunggu kreativitas panjenengan dalam memperoleh hasil pengamatan untuk menentukan waktu duhur dan asar ini. Kira-kira itu ya. Jadi saya mohon lebih jeli lagi untuk mempraktekkannya dengan kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, sesudah kita bicara mengenai pengamatan untuk waktu duhur dan asar, saya kepingin membandingkan antara asar dengan duha ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman keliru dalam memahami panjang bayangan. Jadi ketika asar ya, pada saat asar itu kan posisi matahari sudah ada di barat. Tentu ketika kita mau mengukur panjangnya bayangan benda, itu kan tentu bayangannya itu karena matahari ada di sebelah barat, tentu munculnya bayangan kan ada di timurnya benda. Begitu. Maka ini kemudian menjadi bertolak belakang ketika disandingkan dengan waktu duha. Jadi duha itu adalah dimulai ketika ketinggian matahari sekitar 1 tombak, yaitu 7 ziro. Ya, jadi artinya kalau kita bicara mengenai waktu duha itu sebetulnya rumusnya bisa dikatakan untuk simpelnya adalah kebalikan dari waktu asar. Kalau asar itu kan 1 kali panjang bendanya, tetapi kan posisi bayangan tentu ada di timurnya benda karena matahari berada di barat. Nah, sedangkan duha itu kan matahari masih ada di timur. Otomatis ketika matahari ada di timur, tentu bayangan muncul di sebelah baratnya benda atau tongkat yang panjenengan pasang begitu. Maka nanti jangan sampai pada saat pagi hari jenengan mengukur ya, sudah meletakkan tongkat untuk diukur begitu loh, kok sekarang sudah waktunya asar. Nah, ini harus dipahami gitu. Jadi kenapa waktunya sudah masuk waktu asar, karena ternyata panjang bayangannya sudah 1 kali panjang bendanya. Ya enggak gitu juga gitu. Jadi harus diperhatikan bahwasanya kalau pada saat asar posisi matahari ingat itu ada di barat. Jadi otomatis kalau ada di barat bayangannya tentu ada di timurnya benda. Sebaliknya kalau untuk waktu duha posisi matahari itu masih ada di timur, otomatis munculnya bayangan benda itu otomatis ada di baratnya benda yang kita ukur gitu. Jadi silahkan nanti melakukan pengukuran perbandingan untuk waktu duhurnya, untuk waktu asarnya, untuk waktu duhanya. Nanti silahkan dibuat pengamatan, dibuat video dengan durasi yang monggo nanti diatur sendiri supaya nanti lebih menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian hasil pengamatan panjenengan. Baik, berikutnya adalah saya memberikan penugasan kepada panjenengan untuk melakukan pengamatan atau ru'yah auqatis sholah, yang saya wajibkan membuat pengamatan atau observasi atau ru'yah waktu sholat. Yang saya wajibkan adalah yang kemungkinan bisa dijangkau oleh panjenengan semua adalah waktu duhur dengan segala kaidah yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian waktu asar dengan 2 pilihan tadi, kemudian waktu duha yang merupakan kebalikan dari teori asar. Ini 3 waktu sholat ini yang kemungkinan
kemungkinan ini sangat mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semua, maka ini saya hukumi wajib. Adapun untuk mengobservasi atau melakukan pengamatan ru'yah untuk waktu maghrib, di mana waktu maghrib itu adalah ditandai dengan terbenamnya semua piringan matahari di ufuk barat, yaitu dengan tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat. Nah, ini saya hukumi sunnah. Kenapa? Karena memang untuk melakukan pengamatan pada saat matahari terbenam, ini harus mencari lokasi yang betul-betul bisa melihat tenggelamnya piringan atas matahari. Jadi kalau memungkinkan silahkan dilakukan pengamatan. Hal ini kalau untuk melihat ufuk ya, supaya tidak terhalang, tentu tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat pengamatan bisa di pegunungan atau di pantai yang paling mudah ya, sehingga kita bisa mengamati dengan mata telanjang bahwasanya piringan atas matahari itu sudah tenggelam sebenarnya atau belum begitu. Maka ini saya hukumi sunnah. Syukur-syukur kalau panjenengan mau mempraktekannya, mau melakukan pengamatan terkait dengan waktu maghrib. Begitu juga dengan isya. Ya, syukur-syukur panjenengan punya kamera DSLR atau menggunakan kamera apa adanya dengan melihat definisi isya itu bagaimana. Isya kalau mengikuti pendapatnya Syafi'i itu adalah dimulai ketika hilangnya cahaya merah ya. Jadi ketika cahaya memerah di ufuk barat itu sudah menghilang, maka waktu isya dianggap masuk. Itu monggo. Sehingga ini saya hukumi sunnah juga. Kalau memungkinkan silahkan dilakukan pengamatan untuk meneliti terkait dengan meneliti atau melakukan pengamatan dengan bukti fisik, apakah itu berupa foto atau video, monggo disilahkan ya untuk waktu isya dengan segala kaidah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan terakhir untuk waktu subuh ya, saya sangat menghimbau. Kalau bisa sih sebetulnya saya pengen mewajibkan, tapi dengan kondisi yang masih seperti ini, dengan barangkali membutuhkan media dan lain sebagainya, saya tidak berani mengatakan bahwasanya ini wajib hukumnya untuk melakukan pengamatan subuh, karena memang untuk melakukan pengamatan subuh itu tidak bisa serta-merta dilakukan dengan apa adanya begitu, karena memang waktunya juga harus dini hari, kemudian sebisa mungkin memiliki alat atau media yang mencukupi dan seterusnya. Maka saya pun ini tetap menghimbau ya, sifatnya himbauan. Kalaupun dari teman-teman pegiat falak ini mau mengamati waktu subuh, sangat bagus sekali. Untuk melakukan pengamatan subuh saat ini sedang gencar-gencarnya ya, sudah beberapa tahun terakhir ini, mulai 2009 itu sudah luar biasa. Pengamatan umat Islam untuk meneliti kembali terkait dengan waktu subuh ini sedang gencar-gencarnya, sampai sekarang pun masih dilakukan. Jadi kalau teman-teman mau ikut andil untuk melakukan pengamatan terhadap waktu subuh, kami persilahkan. Saya akan memberikan apresiasi. Jika memang panjenengan mendapati hasil terkait dengan pengamatan waktu subuh dengan teori yang sudah pernah saya sampaikan, silahkan melakukan pengamatan dengan mencari lokasi ufuk timur yang benar-benar bisa terlihat dengan jelas, tidak terhalang oleh bangunan, gunung atau lain sebagainya, dan sangat minim cahaya, sehingga panjenengan nanti bisa mendapati dokumentasi terkait dengan cahaya fajar sodek, yaitu cahaya keputih-putihan yang menyebar di ufuk timur. Sangat saya apresiasi. Jika memang di antara kalian ada yang berhasil mengabadikan fenomena fajar ini, nanti bisa saya teruskan atau bisa saya rekomendasikan hasil penelitian panjenengan. Nanti kalau panjenengan dari kalangan NU, bisa saya hubungkan dengan teman-teman langsung di Jakarta PBNU. Untuk teman-teman yang barangkali dari kalangan Muhammadiyah pun juga ada timnya sendiri begitu. Monggo berlomba-lomba dalam membuktikan adanya fenomena semesta untuk menentukan awal waktu sholat, terutama subuh ini. Kira-kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Saya mohon kerjasama dari teman-teman semuanya. Mari kita niati untuk lillahi ta'ala ya, untuk betul-betul kita memaksimalkan tenaga dan pikiran kita untuk membaca ayat-ayat kauniyah ya. Jadi membaca alam semesta, kita itba kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu untuk menentukan waktu sholat dengan melihat fenomena semesta, yaitu dengan mengikuti, mengamati pergerakan dari matahari. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Segala penugasan sudah kita sampaikan. Jika memang ada yang kurang paham, nanti kita bisa berjelas di dalam forum. Kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu kreativitas dari teman-teman semua untuk membuat video presentasi hasil pengamatan dari waktu-waktu sholat.
Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.